Halo semua, selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas terkait dengan penjelasan terbaru dari BKN tentang honorer yang TMS dan gagal pada seleksi CPNS dan P3K 2024, yang apakah masih ada jalan untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Ternyata BKN mengeluarkan kebijakan tersendiri terhadap mereka yang tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, P3K penuh waktu maksud saya, pada seleksi formasi tahun anggaran 2024. Untuk itu silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, Badan Kepegawaian Negara memberikan penjelasan terbaru soal nasib honorer yang tidak memenuhi syarat pada seleksi CPNS dan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 sampai saat ini memang nasibnya masih menggantung, apalagi banyak diantaranya merupakan pegawai non-ASN yang telah terdata di database BKN. Jadi memang untuk rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat pada seleksi CPNS dan P3K 2024 saat ini masih bingung apakah bagaimanakah nasib mereka ke depan. Melalui Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, Bapak Suharmen menyebutkan bahwa honorer yang tetap dinyatakan TMS hingga seleksi administrasi P3K tahap 2 itu tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi rekan-rekan, memang untuk honorer yang TMS pada tahap 1 itu diberikan kesempatan untuk mendaftar di seleksi P3K tahap kedua. Namun jika pada seleksi P3K, terutama pada seleksi administrasi tahap kedua, mereka juga tetap dinyatakan TMS, maka BKN menyebutkan mereka ini tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Alasannya, honorer TMS ini tidak mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024 maupun CPNS 2024 hingga pengumuman kelulusan. Jadi ini alasannya rekan-rekan sekalian, ternyata mereka tidak bisa diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu karena mereka tidak mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K 2024 maupun seleksi CPNS tahun anggaran 2024 hingga pengumuman kelulusan. Honorer TMS menurut Deputi Suharmen itu tidak bisa diangkat P3K paruh waktu karena salah satu syarat untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah sudah mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K tahun 2024. Ia pun menjelaskan salah satu syarat itu bisa diangkat menjadi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu harus ikut seleksi. Tentu yang harus ikut seleksi ini maksudnya adalah seluruh tahapan P3K telah diikuti. Nah, bukan hanya sampai tahap seleksi administrasi, tetapi seluruh rangkaian seleksi, mulai pendaftaran hingga pengumuman kelulusan, kalau peserta tidak mengikuti seleksi diangkat menjadi P3K paruh waktu, maka berarti pengangkatannya akan melanggar peraturan perundang-undangan, dengan kata lain akan cacat hukum. Jadi jika memang honorer TMS ini angkat sepenuhnya diangkat menjadi P3K paruh waktu, tidak lolos administrasi, maka Deputi Suharmen menyebutkan itu akan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sendiri dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa P3K paruh waktu itu sebenarnya diberikan untuk semua honorer yang mengikuti seleksi CPNS seleksi aparatur sipil negara tahun 2024 tetapi tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi. Itu artinya honorer R1, R2, R3, R4, dan R5 yang tidak lulus formasi P3K 2024 sebenarnya bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi seluruh honorer yang tidak lulus pada
tahapan seleksi CASN tahun anggaran 2024, baik yang berstatus R1, R2, R3, R4, dan R5, itu akan dipersiapkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, lantas bagaimana dengan honorer database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Abbas Subagja sudah menegaskan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu itu dilakukan untuk penataan honorer atau pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Ia menegaskan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu itu dilakukan untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tetapi tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Sebenarnya rekan-rekan masih banyak yang ingin saya bahas, namun baterai dari laptop saya ini itu sudah darurat, sehingga untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih rekan-rekan. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.